Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari TPB 40 kelompok 2 akan menjelaskan RBL kami yang berjudul Pengaruh Luas Penampang terhadap Laju Aliran Air pada Sistem Tabung Venturimeter. Sebelum lanjut ke materi, kenalan dulu ya sama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliasari, NIM 121330044 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Junita, NIM 121330042, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani, NIM 121330043 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, NIM 121400028, Prodi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Novia Ninda Sapitri, NIM 121420022 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Novita Lailatul Romadiah dengan NIM 121330034 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Salah satu hukum dasar yang dapat menyelesaikan persoalan fluida bergerak adalah hukum Bernoulli. Hukum ini membahas tentang energi mekanik yang diterapkan pada fluida bergerak, di mana pada dasarnya hukum Bernoulli membahas mengenai hubungan antara tekanan, kelajuan aliran air, dan ketinggian fluida untuk massa jenis yang tetap. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetis per satuan volume dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran. Dengan kata lain, semakin besar kecepatan aliran fluida pada pipa, maka semakin rendah tekanan yang fluida itu berikan pada dinding pipa. Dan sebaliknya, dari hukum Bernoulli tersebut didapatkan persamaan Bernoulli, yaitu tekanan ditambah setengah dikali massa jenis dikali kecepatan dikuadratkan ditambah massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian fluida, nilainya adalah selalu konstan. Asas Bernoulli tersebut dapat diterapkan pada alat tabung Venturimeter, baik yang menggunakan manometer maupun tanpa manometer. Tabung Venturimeter digunakan untuk mengetahui kelajuan fluida pada pipa dengan diameter berbeda yang dapat dihitung dengan melihat ketinggian air pada pipa kapiler. Pada video ini membahas tentang Venturimeter tanpa manometer. Berikut ilustrasi Venturimeter tanpa manometer. Gambar tersebut menunjukkan Venturimeter yang bekerja menggunakan prinsip Bernoulli. Saat aliran zat cair dalam pipa dengan massa jenis ρ masuk ke dalam Venturimeter, dorongan aliran zat cair menghasilkan perubahan ketinggian cairan pada kedua tabung vertikal. Dengan menggunakan prinsip Bernoulli, kecepatan aliran zat cair dapat ditentukan yaitu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Persamaan yang pertama, P1 dikurang P2 sama dengan setengah ρ dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, di mana P1 sebagai tekanan awal, P2 sebagai tekanan akhir, ρ sebagai massa jenis, V2 sebagai kecepatan akhir fluida, V1 sebagai kecepatan awal fluida. Persamaan yang kedua, P1 dikurang P2 sama dengan ρ GH, di mana G sebagai gaya gravitasi bumi, H sebagai ketinggian fluida. Sehingga dari persamaan tersebut dapat disubstitusikan menjadi setengah ρ dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan ρ GH. Dari persamaan di atas dapat diperoleh kecepatan aliran V1 adalah V1 sama dengan akar dari 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat dikurang 1, di mana A1 sebagai luas penampang pipa besar dan A2 sebagai luas penampang pipa kecil. Keuntungan Venturimeter sebagai berikut. 1. Alat Venturimeter ini mampu menampung untuk volume aliran yang tinggi. 2. Alat Venturimeter ini mudah digunakan. 3. Hasil pengukuran yang didapatkan lebih akurat.
Kekurangan venturimeter ini: 1. Biaya pemasangan alat venturimeter ini relatif mahal. Kedua, perawatan alat venturimeter ini tergolong sulit. 3. Memerlukan biaya yang besar dalam pengaplikasiannya. Saran untuk alat venturimeter ini kedepannya diharapkan dapat dibuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar, sehingga tidak memerlukan ruangan yang terlalu besar. Dengan demikian, alat ini dapat diaplikasikan di berbagai tempat. Sekian penjelasan RBL dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.